Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A, B, C, dan D? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah Bapak juga sehat selalu. Bapak ucapkan selamat atas kenaikan kelasnya, terus pertahankan prestasinya. Nah, dalam pertemuan pertama kemarin, Bapak sudah memberikan video sapaan, yaitu tentang mata pelajaran SKI. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar atau membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 5 semester 1, pada pertemuan kedua tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, anak-anak kelas 5, belajar sejarah kebudayaan Islam itu sangat menarik loh. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan agama Islam, dan kita juga akan mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan serta memperjuangkan agama Islam dari zaman dahulu atau zaman jahiliyah hingga sampai zaman sekarang. Mari sama-sama kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak kelas 5, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa arti sejarah. Ada yang tahu? Nah, sejarah itu dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa atau catatan penting yang terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau, baik itu berupa peninggalan-peninggalan maupun perkembangan yang terjadi pada masyarakat pada masa lalu. Sekarang kalau mengenal sejarah kebudayaan Islam, sejarah tadi kan peristiwa. Nah, kebudayaan itu adalah adat istiadat atau kesenian tentang yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi mari sama-sama kita lebih mengenal tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak Bapak sekalian, melalui pembelajaran jarak jauh atau daring ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran 1 dengan materi keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu apa arti keperwiraan? Keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Nah, yang pertama yang dimiliki beliau yaitu pemberani. Nah, selain beliau menjadi seorang nabi maupun rasul, beliau juga menjadi seorang panglima atau pemimpin atau kapten dalam sebuah peperangan. Jadi tidak hanya menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seorang pejuang yang gigih, seorang pejuang yang pantang menyerah serta pemberani. Nah, yang kedua yaitu melindungi umat. Jadi banyak sekali musuh-musuh umat Islam yang berada khususnya di kota Mekah, yaitu kaum kafir Quraisy yang selalu tidak suka adanya umat Islam di sana. Mereka banyak sekali umat Islam di sana banyak sekali mendapat penindasan, kemudian penyiksaan, bahkan sampai dikucilkan. Sehingga Nabi Muhammad membawa umat Islam yang ada di kota Mekah menuju ke kota Madinah atau yang disebut sebagai hijrah. Nah, di Madinah, di sana Nabi Muhammad disambut dengan baik, bahkan umat Islam di sana berkembang dengan pesat. Tetapi di Madinah tidak henti-hentinya ada juga musuh umat Islam di sana. Nah, siapa mereka? Mereka adalah sekutu dari kaum kafir Quraisy, yaitu kaum Yahudi. Nah, dua kaum yang tidak suka ini bersatu untuk menghancurkan umat Islam yang ada di sana. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk suatu pasukan atau tentara untuk mempertahankan umat Islam yang berada di kota Madinah.
Tetapi tujuan dari beliau tidak untuk menghancurkan musuh, melainkan untuk mempertahankan diri. Nah, yang ketiga yaitu ahli siasat perang. Selain tadi beliau menjadi seorang panglima, kemudian melindungi umat, beliau juga ahli dalam siasat berperang, khususnya dalam membentuk sebuah strategi. Beliau juga suka bermusyawarah, kemudian suka menerima saran maupun masukan dari para sahabat. Nah, ada peperangan yang diikuti Nabi Muhammad itu berjumlah sebanyak 27 kali atau yang disebut Ghazwah. Ingat ya. Nah, kemudian ada juga peperangan yang tidak diikuti Nabi Muhammad itu berjumlah sebanyak 28 kali atau yang disebut dengan Sariyah. Nah, anak-anak kelas 5, dari sifat keberanian Nabi Muhammad SAW itu dapat kita lihat. Yang pertama yaitu membela kelompok yang tertindas oleh kelompok kafir Quraisy di Mekah. Tadi kan sudah sedikit Bapak ceritakan bahwa kafir Quraisy itu tidak suka dengan adanya umat Islam yang berada di kota Mekah. Sehingga Nabi Muhammad dan umat Islam yang berada di sana mereka disiksa, dibentak, dikucilkan, bahkan ingin dibunuh. Sehingga Nabi Muhammad membawa umat Islam beserta para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah dan menuju kota Madinah atau yang disebut dengan hijrah. Nah, yang kedua yaitu berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Nah, kita kan sudah tahu bahwa sifat dan tokoh kaum kafir Quraisy itu sangatlah tidak baik. Tetapi Nabi Muhammad berani mengungkapkan kebenaran bahwa beliau merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi nabi dan rasul. Baik itu di hadapan para keluarga serta para tokoh-tokoh jahiliyah, termasuk paman Nabi Muhammad yang tidak suka dengan beliau yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, yang ketiga yaitu berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa kaum kafir Quraisy tidak suka dengan umat Islam yang berada di kota Mekah. Tetapi beliau berani mengajak masyarakat melalui dakwah. Untuk dakwah sudah kita bahas pada saat waktu pian di kelas 4 dulu. Yaitu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga ada dakwah secara terang-terangan, sehingga umat Islam bertambah dan berkembang atas ajakan dari Nabi Muhammad SAW dalam memeluk agama Islam. Nah, sifat kepahlawanan Nabi Muhammad SAW itu dapat dilihat, misalnya yang pertama, memimpin masyarakat Makkah hijrah ke kota Madinah. Nah, kenapa masyarakat Makkah tadi hijrah ke Madinah? Yaitu salah satunya karena perbuatan kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan umat Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat tersebut supaya aman, kemudian juga selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ada yang tahu kaum Muhajirin dan Ansor? Nah, kaum Muhajirin adalah itu golongan dari masyarakat Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk para sahabat. Nah, sedangkan kaum Ansar itu kaum yang berada di kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatukan dua kaum tersebut agar umat Islam menjadi sangat kuat dan berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Jadi di kota Madinah itu kan banyak berbagai macam suku. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ini suka bermusuhan. Jadi suka bertentangan, bahkan perkelahian.
Nah, di situ Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan kedua suku tersebut, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, sehingga umat Islam menjadi bertambah kuat. Nah, yang keempat yaitu memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah. Jadi setelah Islam menjadi sangat kuat, kemudian berkembang dengan pesat, bertambah banyak. Nah, Nabi Muhammad memimpin masyarakat yang berada di kota Madinah untuk mempertahankannya. Salah satunya yaitu membentuk sebuah pasukan atau sebuah tentara, tapi tujuannya bukan untuk memusuhi, melainkan untuk mempertahankan diri, baik itu dari golongan kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah maupun dari golongan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah. Nah, anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Ada yang masih ingat materi apa saja tadi yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Ya, kita belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan artinya kepahlawanan atau keberanian. Nah, yang pertama keperwiraan beliau yaitu pemberani. Kemudian yang kedua melindungi umat. Yang ketiga yaitu ahli siasat dalam berperang. Nah, salah satu sifat dari keberanian Nabi Muhammad SAW yaitu membela kelompok yang tertindas maupun disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Kemudian salah satu sifat dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW yaitu memimpin masyarakat Mekah dan para sahabat menuju kota Madinah atau yang disebut dengan hijrah. Jadi beliau pimpin untuk memastikan keamanan agar terhindar dari serangan kaum kafir Quraisy pada saat perjalanan menuju ke kota Madinah. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan materi yang lebih menarik lainnya, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam berperang. Nanti akan banyak sekali peperangan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu terus semangat ya, belajar sejarah kebudayaan Islamnya. Dan pesan Bapak, silakan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu atau penting. Tujuannya agar tidak mudah hilang dan ingatan kita akan semakin kuat. Sampai di sini dulu. See you again. Dan Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya.